colok anjing nyampe nggak bagus sekarang harus diganti. Udah jelas kok. Jelas ya. Nah, itu jelas tuh. Udah beda. Halinya dirubah. Udah direkod. Udah. Share juga. Nah, tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Beda. Salah lagi. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala bi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kanan kemarin tuh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allah. Lihat tadi tuh tangannya tuh. Alhamdulillah Tangan ada di sini. kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa melanjutkan kegiatan kajian kita dengan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah yang berbunyi Tangan ada itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblatal musyrikina wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil wal malaikati wa kutubihi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi zawil kurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wasailina fi riqab wa iqamis shalah wa atuz zakah wal mufuna bi ahdihim iza ahadu wasabirin fil ba'sa'i
wad-darai wa hinal ba'si ulaikal ladzi sadaku wa ulaika humul muttaqun. Sadaqallah. Nah, coba dibaca tuh terjemahannya. Allah, Allah. Siapa yang baca tuh? Ayo. Aku. Ah, Aku. ya. Aduh, kelihatan. Sini aja, Mbak. Gimana bisa lihat? Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan beban sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ya. Kalau kita perhatikan ayat ini ada dua hal yang paling fundamental ya. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat suatu kebajikan. Ini adalah bersifat material. Jadi menghadapkan wajah itu ke timur dan ke barat itu kita bisa lihat apa produk-produk yang ada dari timur, produk-produk yang ada dari barat. Itu adalah bukan itu sebuah kebajikan. Jadi kalau kita menekuni sesuatu yang bersifatnya material, bersifatnya materi, itu adalah bukan sebuah kebajikan. Tetapi yang paling hakikinya menghadapkan wajah itu adalah beriman kepada Allah. Kita percaya kepada Allah dan hari kemudian. Nah, itu yang hakikatnya. Pada malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya, nabi-nabi yang memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan yang memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang mendapati janjinya apabila dia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan. Nah, sabar itu dalam kesempitan. Kalau tidak kesempitan, tidak ada itu rasa sabar itu, tidak terlupa kita sabar. Dalam kesempitan itu kesabaran itu penting. Dalam penderitaan kesabarannya, dalam peperangan sabar. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang imannya. Nah, jadi iman itulah yang bersifat gaib lah di dalam batin kita. Yang diinginkan oleh Allah cuma itu. Bukan berarti bersifat material, tetapi adalah bersifat keyakinan. Nah, jadi menghadapkan wajah itu kan sifatnya material. Wajah kita bisa melihat dengan penglihatan kita. Tetapi melihat secara batiniah itu haruslah beriman kepada Allah. Itu sebuah kebajikan. Hari kiamat kita juga tidak tahu. Malaikat juga tidak tahu. Kitab-kitab, apa informasinya dalam kitab juga tidak tahu. Nabi-nabi yang memberikan harta yang dicintainya. Memberikan harta yang dicintainya kan bersifat material. Tapi material itu, kalau kita masih menyayangi harta itu yang tidak mau memberikannya, itu artinya kita secara hakiki hanya sama dengan menghadapkan wajah kita ke barat dan ke timur, bersifat material. Nah, jadi mencintai harta, mencintai benda-benda semuanya, itu adalah bukan itu sebuah kebajikan. Kebajikan itu adalah beriman kepada Allah.
Ya, beriman itu berarti di hari kemudian, malaikat, kitab, nabi, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Nah, jadi kita itu jangan sampai menjadi orang pelit, ya kan? Anak yatim, dan bukan ditonton aja, bukan dilihat, disebut-sebut saja. Orang miskin juga diberi santuni. Orang musafir yang memerlukan pertolongan. Dan orang yang meminta-minta. Dan memerdekakan hamba sahaya. Jadi memerdekakan hamba sahaya itu bisa saja kita memberikan kepengetahuan, keterampilan kepada orang yang tidak punya keterampilan pengetahuan itu, sehingga dia bisa hidup mandiri, itu berarti memerdekakan. Kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat. Nah, salat itu adalah langsung kepada Allah, bahwa kita melaporkan perbuatan kita yang tadi. Kemudian menunaikan zakat, memberikan harta sebagian kepada orang yang berhak menerimanya. Kemudian menepati janji. Menepati janji ini yang paling sulit bagi manusia. Apabila dia berjanji, janji di awal, di akhirnya sudah lupa. Nah, jadi orang-orang yang menepati janji itu orang yang beriman kepada Allah. Tetapi kalau orang yang tidak menepati janjinya adalah orang yang lupa dia kepada keimanannya. Kemudian, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan. Orang yang sabar itu adalah orang yang kuat. Orang yang tangguh keimanannya itu sabar. Dalam kesempitan dia bersabar. Tidak terlalu berpuasa terhadap permasalahan itu. Penderitaan dalam peperangan. Peperangan itu kita akan berjuang untuk memerang hawa nafsu kita dengan harta, jiwa. Nah, kemudian kita pertaruhkan itu material-material itu dalam peperangan itu. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, ini ayat ini cukup memberikan pelajaran yang luar biasa untuk kita kalau kita memahami lebih dalam. Jadi menghadapkan wajah ke arah barat dan timur itu bukan sebuah kebajikan. Tapi bagaimana kita bisa untuk melaksanakan beriman kepada Allah hari kemudian, kepada malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila dia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan peperangan. Mereka itu adalah orang-orang yang benar imannya. Bagaimana kita mau bisa benar imannya kalau kita tidak punya wawasan pengetahuan, tidak tahu ayat ini. Kalau ayat ini kita sudah tidak ngerti apa yang disampaikan oleh Allah, ini tidak akan nyambung sampai hari kiamat pun kita juga tidak tahu kebajikan itu seperti apa. Nah, jadi inilah perjuangan umat Islam itu untuk dirinya sendiri. Dia memahami dulu informasi yang disampaikan oleh Allah melalui kitabullah dan sunnah Rasul itu. Beriman. Nah, iman itu yang seperti ini. Bukan percaya kepada menghadapkan wajah ke barat dan ke timur. Semua yang ada di depan mata kita itu yang benar. Material itu adalah benar, itu salah. Benar itu adalah beriman kepada Allah. Nah, jadi kalau sudah ada di dalam diri manusia, sudah ada dia rasa-rasa keimanan dan ketakwaan itu kepada Allah, inilah yang imannya yang benar. Nah, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, perangkat ini harus dipahami oleh setiap umat Islam. Jadi kalau umat Islam tidak mengetahui surat 2 ayat 177 informasinya seperti apa, ini jelas sampai hari kiamat juga orang itu tidak akan bisa merubah pola pikirnya untuk beriman kepada Allah. Ya, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman pada hari kemudian. Tak tahu dia apa makna sedekah, apa maknanya mendirikan salat, apa maknanya menunaikan zakat, dengan tepati janji dan sebagainya itu. Nah, ini banyak yang dilanggar oleh umat Islam sendiri yang seperti ini. Salat hanya sekedar untuk dilihat orang.
berzakat, menginfakkan sedekah hanya sekedar dilihatkan orang, tetapi tidak berdasarkan wawasan pengetahuannya seperti itu. Kita lanjut. Kita baca tuh terjemahan itu. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik, berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji, dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Di surat Al-Baqarah ayat 197 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju asharu harum maklumat. Faman farada fihinal hajj fala rafat wala fusuki wala jidal fil haji wa ma taf'alu min khairi ya'lamhumullah wa tazawwadu fa innallaha khairuz zadit taqwa wattaquni biulil albab. Ya. Seperti yang dibacakan tadi terjemahannya. Jadi sebentar lagi orang akan melaksanakan ibadah haji. Adalah ibadah haji itu adalah beberapa bulan ya yang dimaklumi setahun sekali. Barang siapa yang menetapkan niatnya di dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats. Nah, rafats itu berbuat fasik, berbantah-bantahan masa mengerjakan haji. Nah, jadi jelas baik ada larangan-larangan yang ada dilakukan oleh orang yang datang naik haji. Apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan. Nah, banyak orang di dalam haji itu yang tidak tahu aturan. Nah, misalnya rafat. Nah, rafat itu artinya melakukan kegiatan harian di dalam keluarga, suami istri misalnya. Itu rafat. Berbuat fasik. Seolah-olah orang itu tidak mau tahu terhadap permasalahannya karena hawa nafsunya. Kemudian berbantah-bantahan dalam masa mengerjakan haji. Banyak orang yang hanya di sana itu hanya berdiskusi, berdialog sebagainya. Tidak perlu, ya kan? Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan. Nah, dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Nah, Allah lebih tahu. Jadi orang-orang naik haji itu harus dia tahu dulu wawasan pengetahuannya tentang masalah haji. Ya kan? Kenapa? Mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang buruk ditinggalkan, yang baik dilakukan. Apa perintahnya? Sesungguhnya sebaik-baik bakal itu adalah orang-orang yang sudah berjalan ke Mekah itu sudah mempunyai wawasan pengetahuan adalah takwa. Nah, dan bertakwalah kepadaku, kata Allah, hai orang-orang yang berakal. Nah, jadi kamu para datang ke sana itu bukan hanya membawa kepala saja, tetapi membawa pengetahuan. Kenapa kita datang ke sana naik haji? Untuk tapak tilas Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya kan, sudah jelas wawasannya. Kenapa? Masalahnya. Nah, supaya nanti kita melepaskan diri segala macam bentuk yang berhubungan dengan fisik duniawi, tetapi kita itu menghadap Allah di sana. Nah, itu menunaikan namanya ibadah haji itu. Nah, jadi ibadah haji itu adalah musiman, bukan tiap tahun, tiap bulan adanya, tetapi adalah tiap tahun adanya mengerjakan. Nah, jadi haji itu adalah merupakan
melaksanakan apa yang diperintahkan Allah secara real, bukan hanya disebut-sebut aja, bukan dihafal-hafal, tetapi sudah melakukan aktivitas secara jelas nyata di sana ibadahnya. Itu aturannya, ikuti aturannya. Nah, terus baca tuh, Sid, baca Sid. Karena suaranya, nah suaranya, mic-nya. Nah bisa tuh. Coba baca. ilmu nggak kelihatan lagi kalau Nggak kelihatan. loading Ah? kalau udah. Rasul berfirman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan, kami dan kepada Engkaulah tempat kembali. Ya di surat 2 ayat 285. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna kullu amana billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasuli la nufariqu baina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sadaqallahu. Rasul telah beriman. Jadi kalau Rasul itu dia telah beriman kepada Al-Quran. Kenapa dia beriman kepada Allah? Karena kepada Al-Quran, karena dia sudah mempelajari Al-Quran itu yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Jadi Rasul itu sudah beriman. Itu menjadi contoh. Demikian pula orang-orang yang beriman. Kalau Rasul sudah beriman, orang-orang yang mengikutinya harus beriman seperti Rasul itu. Semuanya beriman kepada Allah. Kalau Rasul sudah beriman, orang-orang yang beriman mengikutinya, semuanya beriman kepada Allah. Beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka itu mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seorang dengan yang lain tentang masalah keimanan. Kalau sudah sama polanya, Rasul beriman, kita beriman, kitabnya kita beriman juga, kepada Allah kita beriman, kepada kitab mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lainnya. Ini cara imannya Rasul, ini cara imannya kita berikutnya. Tidak bisa seperti itu. Tapi imannya itu adalah satu sama. Satu keimanan sama, itu sama satu juga. Dan mereka mengatakan kami dengan dengar dan kami taat. Kalau kita mendengar, kita taat. Kenapa? Nabi juga mendengar dan dia juga taat. Kalau Nabi sudah mendengar, dia taat, kita yang mengikutinya, kita mendengar dan kita taat juga. Kemudian mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Jadi, ini menyamakan persepsi manusia-manusia yang beriman kepada Allah. Jadi persepsinya itu beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, ya kan, kitab. Itu berarti menyamakan persepsi. Jadi orang-orang yang datang belakangan berimannya sama dengan berimannya Rasul sendiri.
Jadi kalau Rasul berjihad untuk menegakkan keimanan dan ketakwaan, kita juga berjihad menegakkan keimanan dan ketakwaan di dalam diri kita sendiri dan keluarga. Terus lanjut. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seseorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya lah kami menyerahkan diri. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ya, kita perhatikan surat 3 ayat 184. Kita lebih kupas lagi maknanya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yakub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna mir rabbihim la nufarriqu baina ahadi minhum wa nahnu lahu muslimun. Wa may yabtagi gairal Islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Seperti yang pertama kita awali, kalau Rasul beriman, kita juga beriman. Jadi katakanlah ya di surat 3 ayat 84 ini, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami. Nah, kalau Nabi itu beriman kepada Allah, beriman kepada yang diturunkan kepada Nabi, ya kan? Dan kami. Nah, ini di kelas Nabi, dia diturunkan ayat-ayat langsung dari Allah. Nah, kepada nabi-nabinya disebutkan di sini Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, ya kan? Dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Nah, ini kelas nabi. Nabi itu dia turun ayat langsung kepadanya melalui malaikat Jibril, ya kan? Nah, kami, kata Nabi itu, tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya lah kami menyerahkan diri. Kepadanya itu adalah kepada Allah menyerahkan diri. Jadi walaupun kelasnya Nabi Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa dan para nabi, ya kan, dari Tuhan mereka, itu tidak dibeda-bedakan cara berimannya. Tapi berimannya itu diturunkan kepadanya, pada kitab itu. Dia tetap beriman kepada Allah dan turun kepada kitab yang turun kepadanya langsung. Tidak ada beda-bedakan. Nah, jadi kalau setelah Nabi itu wafat, muncullah permasalahan perbedaan pandangan. Misalnya Nabi Isa, anak Maryam, yang anak Tuhan. Itu sudah beda itu. Jadi cara berimannya Ismail, cara berimannya Ishak. Kalau orang Islam saja sudah tidak tahu cara berimannya itu. Ini imannya cara imannya Ibrahim, ini cara iman Isa. Tidak seperti itu. Tidak ada beda-bedanya. Sebab itu adalah satu konsep, satu tujuan. Ya, di dalam beriman itu hanya satu tujuan, hanya beriman kepada Allah. Nah, jadi kalau kita yang mengikuti sesudah nabi-nabi itu, kita beriman kepada nabi apa yang diturunkan oleh kepada nabi. Nah, jadi ini ajarannya Musa, ini ajarannya Isa, enggak. Ini ajaran Allah Subhanahu wa taala melalui nabi-nabi itu. Nah, enggak ada beda-bedakannya.
Kok kita setelah ditinggalkan oleh Nabi yang jauh sesudah Nabi itu, kita muncul sebagai manusia yang mengatakan diri kita beriman, kita membeda-bedakan, itu yang salah. Cara pandangan yang salah. Nah, kemudian bagaimana Nabi melaksanakan Nabi Ibrahim untuk memberantasi misalnya kemusyrikan? Kita tidak boleh musyrik. Bagaimana Nabi Ismail caranya dia melaksanakan tata cara mengajarkan kepada Nabi Ibrahim mengajarkan kepada Ismail menjadi manusia yang sabar, yang ikhlas. Itu ajaran yang diberikan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya dan juga kepada Ishak, kepada Yakub, anak cucunya. Nah, jadi turunan dari Nabi Ibrahim itu ajaran-ajarannya itu yang dipakai sampai hari ini. Sehingga orang melaksanakan haji pada hari ini adalah berdasarkan tapak tilas Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Bagaimana Nabi itu melaksanakan kenapa orang misalnya adanya sa'i, ini peristiwa pada Nabi Ismail ketika ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi Nabi Ibrahim dia punya istri namanya Siti Sarah, kemudian Siti Hajar. Siti Sarah adalah istri yang pertamanya. Siti Hajar adalah istri yang disuruh oleh Siti Sarah untuk menikahi Siti Hajar. Sehingga lahirlah namanya Ismail, anak Ibrahim. Setelah Ismail lahir, sudah umur 6 tahun, kira-kira ditinggalkan oleh Siti Sarah, pergi ke Irak. Kemudian dia sana karena ingin pulang kampung ketemu saudara-saudaranya di Irak, maka ditinggalkanlah, dia minta izin kepada Ibrahim, kepada Sarah. Terus diizinkan oleh orang-orang itu berangkat. Setelah beberapa bulan, pingin lagi, dia berkumpul lagi. Disuruhlah Ibrahim untuk menyusul Siti Sarah ke Irak, jalan kaki. Itu lama ya. Terus tidak pulang-pulang juga, tahu-taunya ketemu dengan Siti Sarah. Siti Sarah sudah hamil tua lagi, mau melahirkan. Maka lahirlah namanya anaknya Ishak, Nabi juga. Jadi adiknya Ismail adalah Nabi Ishak. Kemudian Ishak itu punya anak lagi namanya Yakub, Nabi juga. Anak-anak Nabi itu tadi turunan Nabi, makanya Ibrahim itu turunannya itu Ismail, Ishak. Turunan Ismail, turunan Ishak adalah Yakub, Musa, Isa, dan semuanya turunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau Ishak itu rasnya adalah ras orang Yahudi ya, kalau orang Israel, Bani Israel itu, ya kan? Kalau Ismail itu adalah orang-orang yang seperti di Arab sekarang, turunan orang Badui, Tem. Nah, ini yang terjadi. Udah sampai sini dulu. Habis ini waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mendapat hidayah dari Allah. Kita selanjutkan nanti kajian besok minggu ya. Oke. Hujan sana nggak? Hujan. Ini sama ya. Sama. Baru turun ya. Iya. Dari tadi. Nenek udah di mana nah? Nggak tahu deh. Kemarin nggak nelfon dia. Ditelepon nggak